Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadadallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir melaksanakan berbagai kegiatan dakwah dan mengisi kehidupan kita ini sesuai yang diridhoinya. Saya mendoakan mudah-mudahan para pemirsa yang mendengarkan, melihat channel ini diberikan kemudahan rezeki berlimpah oleh Allah, diberikan kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala macam bala musibah dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada kuliah subuh ini saya akan menguraikan surah At-Taubah ayat 125 yang isinya tentang penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Para pemirsa yang berbahagia, penyakit hati itu banyak macamnya. Penyakit hati atau kita kenal juga dengan namanya penyakit rohani. Kalau penyakit rohani dan penyakit jasmani itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Kalau penyakit jasmani, orang yang kena penyakit itu tahu dia bahwa dia kena penyakit. Mungkin penyakit sakitnya adalah kolesterol, hipertensi, paru-paru, ginjal, segala macam. Tapi kalau orang kena penyakit rohani atau penyakit hati itu, dia tidak tahu bahwa dia kena penyakit itu. Padahal dia sedang dihinggapi oleh suatu penyakit. Pada hatinya sendiri kena penyakit. Apa penyakitnya? Imam Al-Ghazali memberikan setidaknya, katanya ada 6 macam, katanya. Kata Imam Al-Ghazali, penyakit hati itu. Yang pertama adalah riya. Riya atau pamer. Riya itu merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah. Perilaku ini harus dijauhkan. Seorang yang melakukan riya tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai pengajian saya selalu sampaikan, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264, kallazi yunfiku malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer. Jadi kalau kita beramal karena pamer, karena ingin dipuji orang, karena ingin dikatakan orang-orang yang segala macam, amal yang seperti itu tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jauhilah penyakit riya itu, penyakit pamer ya.
Bapak Ibu sekalian, yang kedua penyakit hati itu kata Imam Al-Ghazali adalah hasad, ya. Hasad atau dengki. Iri hati, ya, iri. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Nah, perilaku ini harus kita hindari karena dapat memutuskan tali persaudaraan antar sesama Islam. Ya. Kata Rasulullah, "Iyyakum wal hasad." Jauh, hati-hatilah kamu dengan hasad. Kenapa? Innal hasada, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu adalah bisa memakan amal baik kita seperti api memakan rumput kering. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian dalam masyarakat. Iri kita nengok orang lain mendapat. Orang bangun rumah, kita yang demam. Orang yang beli mobil, kita yang nggak gelisah. Itu apa nama itu? Penyakit hasad, iri, dengki. Dia ingin supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, itu berbahaya tuh, penyakit seperti itu tuh. Jauhkanlah kita daripada penyakit hasad, iri, dan dengki itu, karena memang itu akan menghabiskan amalan kita, dan kita sendiri pun jiwa kita akan gelisah. Kita harus punya sifat yang saling, ya, memberikan kebaikan kepada orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga adalah takabur. Nah, takabur itu sombong. Takabur itu adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Nah, bisa terjadi itu karena diberikan harta. Orang bisa sombong karena harta banyak. Siapa contohnya itu? Qarun. Nah, orang bisa sombong karena jabatan. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini parah lagi. Nah, orang bisa sombong karena apa? Karena wajah rupawan atau kepandaian dan sebagainya. Maka oleh karena itu, kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu sombong di permukaan bumi ini, ya. Yang sombong, jangan memalingkan wajah kita depan orang lain karena sombong. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Yang keempat, ujub. Nah, ujub itu adik-beradik dengan takabur tadi, Pak. Nah, kalau ujub itu adalah larinya ke dirinya sendiri, kagum dengan keadaan dirinya sendiri. Tidak ada lagi orang yang paling hebat dari dia. Kalau sombong tadi arahnya kepada orang lain, tetapi kalau ujub itu dia merasa kagum dengan dirinya sendiri. Itu penyakit, penyakit hati itu namanya. Kalau dia beribadat, sayalah yang paling soleh. Kalau dia berinfak, saya yang paling banyak. Kalau ini saya yang paling berjasa. Ini kalau tidak karena saya tidak akan berhasil. Nah, itu namanya penyakit hati ujub, kagum dengan diri sendiri. Pak Ibu yang saya hormati, yang kelima adalah ghadab, pemarah. Nah, sifat pemarah ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya, sehingga nalarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka dalam hal ini Rasulullah menganjurkan jangan sampai kita mengambil keputusan dalam keadaan marah. Makanya kalau orang pergi pengadilan, orang minta cerai segala macam, hakim tidak mau menjatuhkan dalam keadaan marah itu orang itu. Suruh pulang dulu. 3 hari nanti baru datang ke sini lagi. Nah, jadi maka Nabi mengatakan, ada orang datang kepada Nabi, beri saya nasihat ya Rasul. Kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. 3 kali orang itu minta nasihat, ketiga-tiganya Rasul menjawab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, engkau masuk surga. Para pemirsa yang berbahagia,
makanya dalam hidup ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kita hindari orang bisa langsung down, langsung tumbang gara-gara kita, gara-gara memperturutkan marah. Ada seorang suami yang memarahi istrinya sampai babak belur. Ya, istrinya ditampar, disepak, piring pecah, rumahnya dipukul segala macam, itu bahaya. Orang yang kena penyakit seperti itu tuh segala melayang, piring melayang, apalagi almari pecah. Ini marah seperti itu berbahaya. Pemarah. Ada marah, ada pemarah. Kita harus hati-hati. Marah itu manusiawi, tapi kalau pemarah, ya itu yang jadi persoalan. Maka dulu dalam video terdahulu saya sudah pernah sampaikan, ada doanya supaya kita jangan menjadi orang yang pemarah itu, Rabbi firli zanbi wa azhib ghaizal qalbi wa ajirni minasyaitan. Rabbi firli zanbi wa azhib ghaizal qalbi wa ajirni minasyaitan. Rabbi firli zanbi, ya Allah ampunilah dosaku, wa azhib ghaizal qalbi, redamlah murkaku, redam marahku, wa ajirni minasyaitan, jauhkan aku daripada hasutan syaitan. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka tidak ada untungnya kita itu jadi orang pemarah itu, ya. Bahkan itu akan mengganggu ketenangan rumah tangga kita. Suami yang pemarah, anaknya dan istrinya akan takut, rumah tangganya akan diliputi oleh perasaan takut, sehingga kebahagiaan tidak akan dicapai. Pedagang yang pemarah, dia akan dijauhi oleh langganannya. Itu ruginya kita. Masyarakat awam pun tidak mau bergaul dengan seseorang tersebut karena dia orang itu pemarah. Jadi oleh karena itu, marah itu manusiawi. Kalau marahnya marah positif, marah kita kalau anak kita tidak sholat itu boleh. Marah kita kalau anak kita sudah tengah malam, perempuan tidak pulang-pulang, marah kita, marah karena Allah. Tapi kalau marah yang tidak ada alasan, pecah piring satu, gelas satu, langsung 4 jam marah saja, itu tidak boleh. Itu namanya marah yang negatif. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir, yang keenam, ghibah, bergunjing. Ini. Maka perilaku ini sering dijumpai dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah gosip. Suka mendengarkan gosip. Bahkan di TV kan ada acara yang itu gosip. Padahal kita hendaknya jauhi lah. Menceritakan buruk orang itu sama kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kita jauhi lah namanya gosip itu. Bapak Ibu yang saya hormati, penyakit-penyakit tadi itu rupanya ada obatnya. Menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas, ya, yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalatul Qushairiyah, menyebutkan ada 5 penyakit. Ada 5 penyakit hati, obat penyakit hati itu. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran itu adalah selalu membaca Al-Quran. Wa khala'al batni, sering mengosongkan perut atau puasa. Yang ketiga apa? Wa qiyamul lail, sering salat malam. Yang keempat, wa tadarru' inda sahar, itu menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah pada akhir malam. Itu kalau bisa kita sambil kita menangis mengakui kesalahan kita. Dan yang kelima adalah majalis atau salihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita hendaknya menyadari setiap penyakit hati dalam diri kita bisa diobati dengan 5 macam tadi. Rajin membaca Al-Quran,
selalu puasa Senin Kamis umpamanya, bangun tengah malam untuk tahajud, rendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam, istighfar, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ajalah dulu pada kultum kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat terinspirasi mendengarkan video ceramah saya ini, dan usahakanlah di-subscribe dan di-share kepada teman-teman kita yang lain. Ini kita adalah semata-mata berbagi ilmu untuk orang lain, berbanyak manfaat untuk orang lain. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.